karena gini Mas, kita kan saya sekali untuk bekerja sama dengan Mas Raja untuk di UKL UPL. Saya ingin bertanya, proyek tercepat saat UKL UPL Mas Raja ini paling singkat itu waktunya berapa lama Mas? Yang pernah Mas Raja tangani? Kalau proyek paling cepat itu ini kan karena kita setiap kegiatan misalnya sekarang ini dalam satu waktu itu kita tidak hanya menyusun satu dokumen UKL UPL, malah kemarin itu sempat menyusun itu sampai 7 dokumen, 7 dokumen UKL UPL dalam satu waktu gitu. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya kalau kita sudah mengerti alurnya, prosesnya, sebulan jadi sebenarnya, sebulan jadi. Cuman nanti kita nunggu perizinan, nunggu pemeriksaan dari DLHK itu nanti bisa menambah waktu kita. Tapi nggak apa-apa, itu udah termasuk ke dalam proses penyusunan dokumen UKL UPL gitu. Selain UKL UPL nih Mas Raja, saya kan tadi saya sudah menceritakan awal mula saya ikut di sini dari kapan. Sekarang saya ingin menanyakan kepada Mas Raja, pertama kali Mas Raja bergabung dengan Pak Aji, bergabung dengan Joglojip Gunung Preng ini. Nah, kalau pertama kali gabung dengan Joglojip itu kuliah semester 4 Lingga, semester 4. Semester 4 itu saya langsung melakukan desain di instalasi pengolahan air limbah di... Yang 50 liter per detik itu? Bukan, itu IPAL. Oh, itu ini IPAL. Oh, berarti yang di Jogja? Iya, di Jogja. Jadi langsung diajak melakukan redesign IPAL yang ada di Jogja. Memang kalau kita ikut di Joglojip ini, yang pertama itu mental kita itu terbentuk. Pertama itu terbentuk dari arahan Pak Aji. Dan yang kedua itu kita dipaksa harus bisa gitu. Jadi spontan ya. Spontan. Apa-apa spontan. Apa-apa spontan. Ya, spontan pun kita tetap harus mengikuti teori yang telah diberikan itu kan Lingga. Jadi kita itu dipaksa untuk bisa spontan, terus kita yang paling penting itu kerja sama tim. Nah, kerja sama tim. Jadi kita itu ya walaupun kita menyanggupi misalnya, taruhlah misalnya Lingga menyanggupi penyusunan dokumen UKL UPL itu sendiri ya kan. Nah, kita itu tidak boleh merasa kalau kita itu sendiri di Joglojip itu. Jadi kita itu bekerja sama tim, misalnya Lingga kalau ada kesulitan apa-apa kabarin saya gitu kan, kabarin bahu, nggak apa-apa, sama-sama belajar, sama-sama belajar. Di proyeknya saya pun, saya dapat proyek nih. Saya ada kesulitan pun, saya pasti larinya ke teman-temannya kayak Mas Raja. Ya, sama-sama belajar Lingga, nggak apa-apa. Dan yang paling saya salut dari mentor kita, Pak Aji, dia itu selalu membimbing Lingga. Dia itu selalu membimbing kita itu menjadi ya yang terbaik di dalam bidangnya gitu. Nah, terus Pak Aji ini tidak hanya mengajarkan kita tentang masalah teknis gitu. Karena mungkin ini pikiran saya ya, ini mungkin anak-anak ini kalau masalah teknis, masalah teori sudah di kampus lah gitu kan. Iya, di kampus. Di Joglojip ini kita diajarin betul-betul cara dunia nyatanya bekerja. Di dalam arti lain, cara mencari duit tuh gimana caranya? Ya kan kita bisnis, cara mencari duit, cara bertahan hidup gitu kan. Itu sebenarnya yang paling penting di dalam kehidupan ini. Karena Pak Haji juga pernah bilang gitu. Terutama cara kita untuk berbicara sama orang, cara negosiasi, cara mempresentasikan pekerjaan itu seperti apa biar orang percaya sama kita. Terus cara menjual pekerjaan seperti apa itu juga diajarin sama Pak Haji di sini. Jadi walaupun ada lagi nih Mas, apalagi cara menangani emosi orang lain. Iya, betul. Terutama di UKL UPL, nggak seperti yang orang lain lihat semudah itu. Kan karena kita ketemunya dengan berbagai tipe orang, berbagai macam orang dan termasuk sifat dan karakternya. Kita di sini secara tidak langsung diajari cara menangani emosi orang lain sebenarnya. Iya, betul Lingga. Jadi
di Joglojip ini ya Pak Aji, gimana ya, kita tuh harus sebagai katalisator ya kan, ibaratnya penenang gitu ya, pendingin gitu. Jadi kita nggak boleh terbawa suasana lah gitu, termasuk misalnya apa ya, misalnya ada project yang lain, kita ya misalnya orang lebih di atas kita misalnya kan, jadi kita ya biasa aja apa adanya gitu, kita nggak usah terbawa suasana, oh saya harus lebih dari dia gini-gini, enggak. Jadi kita itu ngalir aja, ngalir sambil bersosial itu, jadi kita relasinya banyak di sini Lingga. Tapi yang ini menurut saya ya Mas, yang Gimana, saya Lingga? rasakan selama ini di sini tuh benar-benar ngumpul titik kumpulnya orang-orang yang memiliki keahlian. Iya, betul. AutoCAD, EPANET, JIS dan lain sebagainya. Saya kan yang bisa dikatakan termuda lah di lingkupnya Joglojip ini. Yang belum tahu, Mas Raja ini ikut di Joglojip semester 4. Tapi karena Mas Raja ini kan Kak tingkatnya Lingga, jadi kayak Mas Raja itu masuk duluan sebelum Lingga, karena Lingga adik kelasnya Mas Raja. Jadi saya masuk ke sini itu semester 2, tapi saya adik tingkat, jadi ilmunya itu masih jauh di bawahnya Mas Raja. Pokoknya jadi tapi di Joglojip tuh Lingga kan pernah kita dibedakan, nggak pernah dibedakan. Pak Aji selalu sama, dipukul rata kayak Mas Raja ahli ini, Lingga ahli ini, tapi nggak pernah yang terus oh ini yang ahli Raja ya udah dipasrahkan Raja, itu enggak, pasti Lingga sini belajar, nggak pernah yang dibedakan kayak saya nggak bisa terus ditinggal, itu enggak, pasti selalu di ayo-ayo. Jadi mungkin itu salah satu kunci untuk anak-anak yang kumpul di sini itu, alhamdulillahnya meskipun belum menguasai tapi sudah memahami beberapa hal. Iya betul. Ibaratnya kita bisa berkiprah di dunia nasional atau bekerja di manapun itu tetap dari bimbingan Pak Aji. Dari bimbingan Pak Aji. Tentunya dengan teman-teman sekitar yang mau sharing sebenarnya. Iya betul Lingga itu. Satu lagi Pak Aji itu dia itu orangnya jujur Lingga. Jadi dia itu berani memberikan pesan ke kita itu. Pesannya itu Pak Aji itu orangnya nggak suka misalnya memuji itu, dia mungkin itu biasa lah ya kan di dalam dunia pekerjaan. Tapi Pak Aji ini berani menasihati itu tentang kekurangan kita Lingga. Nah misalnya Lingga kurangnya apa, saya kurangnya apa, itu Pak Aji berani jujur langsung ke kita. Jadi itulah yang memotivasi kita untuk terus berkembang di sini. Dan anehnya lagi ini Mas, kita seumpama kita ada kesalahan, itu nggak pernah ditegur di belakang, selalu di depan kita, benar-benar face to face. Raja kamu gini-gini, Lingga kamu gini-gini. Dan itu anehnya saya sendiri Mas, saya pribadi dimarahin di depan teman-teman yang lain, dimarahin di depan relasi-relasi yang lain, itu nggak pernah terus yang sakit hati, karena apa yang diucapkan Pak Aji itu benar-benar murni itu salahku, itu kesalahanku. Jadi malah itu jadi titik poin, oh aku kurangnya di sini, jadi aku harus belajar ini. Mas Raja ngalami hal yang sama nggak? Betul, saya ngalami juga Lingga. Berarti nggak cuma saya. Iya, karena Pak Aji itu memang bisa mengukur potensi seseorang, dia juga bisa mengukur kelemahan orang ini di mana gitu kan. Jadi Pak Aji itu pengennya kita itu bisa melakukan evaluasi terhadap kelemahan kita atau kesalahan-kesalahan kita, hingga santri-santri Joglojip itu menjadi seseorang yang berkompeten dan bisa diandalkan di dunia pekerjaan maupun bermanfaat bagi lingkungan sosial. Ya. Kalau kamu gimana nih Lingga? Kesan-kesannya ikut sama Pak Aji? Kesan-kesan ikut Pak Aji keren sih Mas. Keren. Tapi kamu ada juga ya bisnis-bisnis Pak Aji itu, kamu kan ada menghandle. Salah satunya apa Lingga? Amira. Iya, air minum isi ulang Amira Depot. Itu sebenarnya kan saya orang teknik lingkungan ya Mas ya. Tapi dikasih kepercayaan untuk pegang depot. Sebagai untuk pemegang depot itu kan sebenarnya orang bisnis atau orang keuangan atau orang manajemen. Tapi saya orang teknik lingkungan terjun di air minum
dengan kepercayaan Pak Haji yang kasih ke saya, tiba-tiba langsung, Lingga kamu terjun di air minum. Kan kita basicnya anak teknik lingkungan. Saya sendiri diterjunkan di depot air minum. Itu kan masalah penjualan, iklan, pembukuan dan lain sebagainya kan benar-benar yang belum tahu apa-apa gitu, baru gitu Mas, baru pertama kali terjun. Awalnya turun itu belajar dari internet, terus sharing-sharing sama tanya teman-teman sekitar, terus belajar dari Google dan lain sebagainya untuk pengiklanan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya, anehnya setiap Pak Haji itu nggak memerintahkan sih apa ya, mempercayakan sesuatu hal kepada kita masing-masing orang. Itu tuh selalu tepat. Selalu tepat. Iya. Kayak Pak Haji tuh kayak udah tahu passionnya kita tuh mau ke arah apa, apa kemampuannya kita itu kemana. Itu kayak Pak Haji tuh udah ngebaca. Iya, betul. Ternyata di Amira saya menikmati itu, Mas. Berarti ini udah nggak mau masuk perusahaan ya, di Amira aja? Tetap masuk perusahaan, Mas. Tapi ada poin-poin yang nggak saya dapatkan di pelajaran, tapi saya dapatkan di terjun langsung di Amira ini. Langsung di Amira. Mungkin terkait usaha-usaha nanti kita bahas lanjut di part berikutnya. Kalau dilanjutkan ini mungkin bisa sampai seharian ya, Lingga. Kalau kita cerita tentang pengalaman ini termasuk gibah bukan ya? Bukan ya? Oh, Pak Haji juga nonton. Pak Haji nggak tahu kalau kita ngomong Pak Haji. Tapi kan Pak Haji juga nonton, nanti kan ini nggak termasuk gibah. Oh iya, Pak maaf ya Pak, saya tidak menggibah Pak Haji. Ya udah, mungkin teman-teman cukup sampai di sini. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Aji Joglojib. Ya, mudah-mudahan kita bisa terus memberikan manfaat, sharing seputar ilmu pengetahuan, agama, maupun sosial budaya di Joglojib Gunung Pring. Ya. Tentunya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan juga kita sharing. Ya, saya untuk yang mau belajar, Mas Raja, nanti bisa datang ke Joglojib. Siap. Nanti kabarin atau nanti saya jangan nomor HP ini Mas, bahaya ini nanti. Nah, nanti bisa sharing-sharing. Nanti kalau mau belajar langsung saja datang ke Joglojib. Nanti bisa kontak saya atau kontak Lingga. Nanti mungkin linknya di deskripsi, bisa disertakan nomor HP-nya. Baik, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.